Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Aku doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas berita politik, dinamika politik yang terjadi menjelang mendekati tahun politik pemilu, di mana kita akan sama-sama celebrate dalam menggunakan hak pilih kita untuk menentukan nasib Indonesia di tangan seorang pemimpin yang tepat. Kita akan sama-sama membahas dulu videonya, kemudian kita berikan kesimpulan di akhir, dan kemudian jangan lupa kalian bisa mendapatkan full video atau original video. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya, and let's do this, let's go. Buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia gitu loh. Ya itu melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain ya. Adian juga menegaskan bahwa menurut dia, Anies tidak akan melanjutkan program IKN itu. Adian kemudian mengulang istilah yang dipakai Zulfan sendiri, bahwa Anies adalah antitesisnya Jokowi. Tegas dan lugas ya pernyataan Adian itu. Ada sebab dan ada akibat. Dan sekali lagi Adian memperingatkan Anies bahwa rekam jejaknya di Jakarta bakal jadi hal yang merugikan dirinya dalam proses mau nyapres. Anies memang kontroversial. Ambisinya untuk mendapatkan jabatan itu tidak selaras dengan kemampuan dia di dalam mengelola daerah. Dan pola yang sama yang dilakukan oleh para kepala daerah yang tidak bisa kerja adalah mereka selalu mengandalkan pencitraan untuk menjaga nama. Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, memang nggak ada satupun prestasi yang bisa dia andalkan untuk kepentingan warganya. Anies Baswedan hanya mengandalkan piala penghargaan yang entah dia dapat dari mana. Telak, Anies kena sliding, Adian napi tupulo, masa depan berasa pilu. Waduh, terbongkar semua sudah. Kalau kita mencari wakil dari rakyat, maka salah satu orang yang sangat tepat disebut mewakili rakyat adalah Adian Napi Tupulo. Mana ada wakil rakyat yang ketika dilantik dia pakai jas harganya cuma Rp80.000 dan jeans hitam, dan ketika ditanya para awak media, Adian bertanya balik, yang jadi anggota DPR itu orangnya apa bajunya? Oke. Yang penting kan memenuhi kepatutan, kata Adian. Akan sangat kontras membandingkan wakil rakyat kayak Fadlizon dengan Adian ya. Nggak pernah tuh ada berita Adian ini minta fasilitas buat keluarganya ketika berpergian ke luar negeri. Adian juga bukan orang yang nyinyir, melainkan seorang politisi yang loyal pada partai, loyal sama Presiden Jokowi, dan juga bersedia pasang badan untuk membela Presiden Jokowi. Saya kira karena Adian ini yakin bahwa Presiden Jokowi itu ya bekerja hanya demi rakyat. Seperti halnya Adian, maka kita pun menyaksikan betapa gaharnya Adian membela Presiden Jokowi. Dalam ajang Pilpres 2019, Adian selalu memenangkan debat sengit dengan para jubir lawan politik Presiden Jokowi. Nah, dengan gaya santainya yang gak pernah terpengaruh oleh lawan, ketika suasana jadi sama-sama panas pun, Adian bagai senjata otomatis yang sanggup memberondong lawan debatnya dengan berbagai peluru. Dengan isi perkataannya yang logis, berbobot, dan juga valid. Dan ketika akhirnya Presiden Jokowi memenangkan Pilpres di 2019 lalu dan ada keramaian di istana, saya lupa momennya apa ya, tapi waktu itu sempat terlihat ketika saya nonton acara di Berita TV itu, terlihat Bung Adian sambil mengamati, ya kayak bodyguard khusus Pak Jokowi yang tetap menjaga dan tetap awas, tetap waspada, namun nggak mau ikut-ikutan rame gitu. Nah, Adian Napi Tupulo memang punya pengalaman panjang menjadi seorang aktivis di rezim Orde Baru. Mungkin bagi Adian, Presiden Jokowi itu seperti sesama aktivis, sama-sama berjuang untuk rakyat dan memang ada hasilnya ya. Oleh sebab itulah Adian jadi orang yang sangat vokal membantah tuduhan AHY waktu itu yang menyebut Presiden Jokowi cuman gunting pita
karena pembangunan infrastruktur di era SBY sudah menyelesaikan 80%-nya. Wah, Presiden Jokowi dituduh sekedar meneruskan sedikit dan tinggal gunting pita. Adian dengan gahar memborbardir Ahy dengan data-data akurat. Habis itu, mana ada Ahy berani meneruskan atau berdebat dengan Adian? Mana berani kan? Nggak ada. Adian sebenarnya sudah beberapa kali memberikan komentar terhadap ambisi Anies nyapres. Dan ketika Anies masih menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menyatakan dirinya siap untuk nyapres kalau ada partai yang mengusungnya, Adian menanggapi pernyataan Anies dan itu dengan menyatakan bahwa problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas menjadi capres. Tapi menurut Adian, hakim tertinggi adalah rakyat. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Ya, sekalipun dia punya seluruh partai, kalau rakyat tidak memilihnya, bisa saja tidak menang. Adian lebih percaya pada kekuatan rakyat dan kesadaran politik rakyat. Ini ya semacam kasih kode kepada Anies ya, bahwa rekam jejak kepemimpinannya di DKI Jakarta bakal menjadi penentu nasib ambisinya itu. Para pendukung fanatik Anies memang selalu menyebut Anies berhasil menjadi gubernur di Jakarta. Namun rakyat warga Jakarta itu yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang merasakan sendiri betapa buruknya Anies menjadi gubernur. Ia kumuh, kekurangan air bersih, kekurangan toilet, kebanyakan sampah, kebanjiran dan sebagainya. Adian paham sekali ini ya. Dia tentu juga tahu predikat gubernur terbodoh versi Google yang melekat pada diri Anies Baswedan. Kemudian ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres, Adian diminta memberikan tanggapannya dalam sebuah acara talk show. Adian tentu saja dengan nada menyindir menyebut bahwa dia dan para kader lainnya diajarkan tentang kesabaran oleh PDIP, di mana diajarkan juga bahwa kepentingan rakyat lebih besar dari ambisi kekuasaan. Sama kan dengan Presiden Jokowi yang menyindir Nasdem sembrono. Adian kemudian menyoroti soal ketidakpastian adanya koalisi partai yang mengusung Anies. Nggak ada yang menjamin Anies pasti maju untuk nyapres karena banyak yang harus dihitung di luar elektabilitas dan juga popularitas. Adian mengingatkan soal finansial dalam Pilpres yang harus dihitung bareng-bareng oleh para partai calon teman koalisi. Selain itu, Adian juga menyoroti soal keputusan yang terburu-buru karena masih ada waktu sekitar setahun lagi sebelum mendaftarkan capres. Masih banyak dinamika di 400 hari ke depan. Menegaskan bahwa koalisi bisa saja berubah-ubah. Karena Adian ini sehati dengan Presiden Jokowi. Dia tentu saja menginginkan agar Presiden 2024 itu yang meneruskan semua program Presiden Jokowi. Terlebih soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sementara Anies kan katanya antitesisnya Jokowi, walaupun Partai Nasdem jungkir balik menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan pembangunan di era Presiden Jokowi. Tapi siapa yang bakal percaya? Pernyataan Nasdem itu kan jadi kayak sekedar akalan-akalan saja agar para kadernya yang jadi menteri tidak dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dari kabinet. Nasdem berulang kali ya, jadi kalian juga pasti sependapat dengan saya bahwa Bang Adian Napitupulu agak susah juga ya cuma sebut nama lengkapnya. Ya, jadi dia adalah salah satu wakil rakyat yang benar-benar sederhana, yang menunjukkan bahwa seperti ini loh wakil rakyat sebenarnya yang harus bersikap untuk dinilai masyarakat, benar-benar mewakilkan suara rakyat. Saya selalu melihat bahwa apa statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Bang Adian ini adalah sebuah pernyataan yang berdasarkan data dan fakta, tidak hanya asal ngomong saja. Jadi atas penyampaiannya kepada seorang berdasarkan data itu adalah sebuah fakta dan sebuah kritikan yang mungkin sangat membantu untuk membangun seorang yang dikritik mungkin ya. Tapi berbeda dengan beberapa oknum-oknum lainnya yang para petinggi-petinggi atau wakil rakyat yang memberikan sebuah tuduhan-tuduhan kepada pemerintahan Pak Jokowi tidak ada faktanya, hanya berdasarkan asumsi dan penilaian mereka sendiri, sehingga itu kan jatuhnya kepada fitnah ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ahy kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi katanya tinggal gunting pita dari 80% pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintahannya yang sebelumnya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa apa yang Pak Jokowi buat hari ini itu benar-benar memperbaiki yang rusak dari zaman sebelumnya, kemudian dia meluruskan dan memperbaiki sehingga bisa jadi seperti sekarang. Tapi masyarakat kan bisa menilai
kesadaran politik masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bang Adian tadi itu benar-benar sangat benar ya, karena masyarakat sekarang sudah benar-benar paham dan pintar tentang politik yang terjadi. Kalian bisa tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Impong pamit, see you and God bless. Bye guys.